warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zolanda Meirinisi Putri Darmawan, NIM S19211 kelas S19D. Di sini saya akan memberikan sex education atau pendidikan kesehatan seks untuk anak-anak dan remaja saat ini. Seks edukasi atau pendidikan seks untuk anak-anak dan remaja saat ini menjadi hal yang penting untuk dapat dilaksanakan dimulai dari keluarga. Pendidikan dan informasi yang benar mengenai seks merupakan dasar bagi anak-anak dan remaja untuk dapat berperilaku dan bertindak benar dalam mengambil keputusan terkait perilaku seksual dalam hidupnya. Pendidikan seks yang benar dan menarik untuk disampaikan menjadi tugas rumah yang panjang bagi orang tua. Maka dari itu, orang tua harus memiliki kemampuan untuk dapat menyampaikan pendidikan seks yang baik dan tidak menimbulkan pemahaman yang bias. Selama ini, pendidikan seks untuk anak usia dini dianggap tabu di kalangan masyarakat. Mereka beranggapan bahwa pendidikan seks belum pantas diberikan pada anak kecil. Padahal dengan pendidikan seks yang diberikan sejak dini sangat berpengaruh dalam kehidupan anak ketika dia memasuki usia remaja. Apalagi anak-anak sekarang kritis dari segi pertanyaan dan tingkah laku. Itu semua karena pada masa ini anak-anak memiliki rasa keingintahuan yang besar. Anak-anak yang sekali, dua kali, dan berkali-kali melihat tayangan, maka anak-anak dan akan merekamnya dan membentuk menjadi suatu pandangan atau nilai seksual yang dianutnya hingga dia dewasa. Yaitu jalan satu-satunya menyikapi fenomena ini adalah kita sebagai orang tua, terutama ibu yang pada kenyataannya lebih dekat dengan anak-anaknya, harus berperan membagi anak-anak kita dengan nilai-nilai seksualitas yang benar yang dilandasi dengan agama. Dan sekarang banyak anak yang mengalami kekerasan seksual, menunjukkan tanda-tanda pelecehan fisik, emosional, seksual, atau verbal. Efek ini dapat menyebabkan stres dan kesulitan jangka panjang bagi anak sampai usia dewasa, dan seringkali menimbulkan kekhawatiran bagi orang tua, guru, dan pengasuh lainnya. Orang tua menjadi salah satu sumber informasi utama bagi anak. Beberapa cara dan usia anak untuk mendapatkan informasi terkait pendidikan seksual. Pertama, untuk usia 7-10 tahun. Edukasi yang diberikan berkaitan dengan nama-nama bagian genital, bagian penting pada tubuh seperti payudara dan bagian-bagian dari tubuh lainnya, serta fungsi sebagian dasarnya saja. Orang tua siap dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan seputar kapan aku menstruasi, kapan payudaraku tumbuh, kapan ibu mengalami menstruasi, mengapa ayah tidak menstruasi. Kedua, untuk anak usia 11-12 tahun atau awal remaja. Kata atau nama dari organ seksual. Walau mereka mungkin belum memahami makna yang tepat, namun mereka diinformasikan bagian-bagian yang tidak boleh sembarangan dilihat dan disentuh orang lain. Orang tua juga siap untuk menerima pertanyaan terkait kehamilan, ketertarikan pada lawan jenis. 3. Selanjutnya untuk usia 13-14 tahun. Pada usia ini, informasi yang bias disampaikan berkaitan dengan dasar pemahaman perilaku seksual. Hal yang boleh dilakukan dan tidak, pemahaman seputar ciuman dengan lawan jenis, dan pemilihan media-media informasi yang diterima berkaitan tentang seksualitas. Orang tua harus siap menjawab pertanyaan seputar hari pertama menstruasi untuk anak perempuan dan mimpi basah pada anak laki-laki. Selain itu, pemahaman tentang perilaku seksual yang menyimpang. Yang keempat, pada anak usia 15-16 tahun. Pada usia ini, anak-anak diberikan informasi berkaitan dengan perilaku masturbasi, bahagia dan resikonya, perasaan jatuh cinta dan hasrat yang timbul pada remaja. Hal ini harus diimbangi dengan informasi bagaimana mengatasinya, juga terkait keterlibatan anak remaja dalam kegiatan-kegiatan yang membantu remaja untuk dapat mengalihkan energi yang dimiliki agar tersalurkan dengan baik. Terakhir, untuk usia 17-18 tahun. Pada usia ini remaja sulit membedakan rasa cinta dan nafsu seksual yang dimiliki. Orang tua dapat menjelaskan perasaan-perasaan terkait dengan rasa cinta dan juga nafsu. Bagaimana mengelola nafsu, kemudian
Pertanyaan-pertanyaan yang muncul adalah ketika mereka berpacaran dan terlibat dalam hubungan romantis. Hal apa yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan? Dan memberikan informasi bagi anak dan remaja memerlukan kalimat dan waktu yang tepat agar anak remaja tidak salah dalam memahami makna dan arti dari informasi yang diperoleh. Orang tua harus bijak menentukan topik pembicaraan. Materi atau topik bisa diangkat dari judul-judul berita di koran, televisi, maupun media sosial. Topik-topik berkaitan dengan perkosaan, pelecehan seksual, dan berita lainnya yang dapat diangkat untuk menjadi pembahasan dalam penyampaian informasi. Kesempatan-kesempatan yang bisa dipakai untuk menyampaikan edukasi dapat juga pada saat ini anggota keluarga atau teman dan orang-orang yang di lingkungannya mungkin mengalami hamil di usia dini. Adanya kasus-kasus yang sesuai dan dapat dijadikan bahan pembahasan. Yang terakhir, kesadaran orang tua menjadi penting dan orang tua dijadikan guru pertama bagi anak-anaknya. Hendaknya dunia pendidikan Indonesia juga sudah peduli akan pendidikan seks sejak dini agar dapat mengurangi dampak-dampak negatif dari perilaku seks yang tidak seharusnya, seperti kehamilan di luar nikah, aborsi, pelecehan seksual, putus seolah, bahkan sampai pada kematian bagi anak dan remaja kita. Dimulai dari keluarga dan dimulai sejak dini dengan informasi pendidikan yang sesuai usia. Pendidikan seks bukan hal yang tabu apabila dapat disampaikan dengan bahasa yang benar dan waktu yang tepat serta informasi yang sesuai dengan usia perkembangan anak dan remaja. Sekian sedikit pendidikan seksual atau seks edukasi dari saya. Bila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.